Selanjutnya akan disampaikan orasi politik oleh Bang Rijal Fadilah. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Bang. Gaskan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita berkumpul bersama di depan gedung KPK dalam rangka memperingati International Anti-Corruption Day pada tanggal 9 Desember ini. Tentu karena ini menyangkut perayaan sedunia anti korupsi, kita pun punya tokoh yang masuk dalam skala internasional dari perilaku korupsinya, yaitu Joko Widodo. Sebagaimana hasil investigasi OCCRP, Joko Widodo sebagai tokoh korupsi dunia nomor 2 di bawah Bashar Assad. Tapi posisi ini tentu tidak membanggakan kita, justru memalukan kita. Nah, hasil investigasi dari OCCRP ini seharusnya oleh KPK ditindaklanjuti. Hasil investigasi dunia yang menempatkan Jokowi sebagai orang nomor 2 korup di dunia harusnya oleh KPK ditindaklanjuti dengan cara menangkap, memeriksa, dan memproses lanjutannya untuk membuktikan benar atau tidak. Tapi KPK-nya diam saja. KPK-nya ngajedau wae, KPK-nya cicing wae. Maka sebenarnya KPK menjadi tidak berguna. Seruan Bapak Ibu sekalian tadi, bubarkan KPK, bubarkan KPK, itu sangat beralasan. Buktinya hasil investigasi lembaga dunia tidak ditindaklanjuti, maka KPK tidak berguna. Wajar kalau ada seruan bubarkan KPK. Jadi bagi bangsa Indonesia juga sudah sampai pada kesimpulan raja korupsi itu Joko Widodo. Bung Kemet, Bu Mira, ditunggu. Raja korupsi Joko Widodo. Bung 6 Kemet, menteri Bu Mira. di periodanya korupsi. Belum wakil menteri, belum pejabat-pejabat di bawahnya. Sisa-sisanya seperti Nadiem, Yakut, itu era rezimnya. Tingkat menteri saja korupsi. Masa presidennya tidak korupsi? Karena katanya tidak ada visi menteri. Yang ada visi dan program presiden. Jadi kalau menteri-menterinya itu korupsi, sudah dipastikan presidennya korupsi. Maka pantas kalau kita sebut raja korupsi di Indonesia Joko Widodo. Sejak di Surakarta dia sudah korupsi. Soal penjualan aset Pemkot Surakarta di Tawangmangu tanpa persetujuan DPRD, dijual ke PT Sritex swasta. Bayangkan aset Pemkot dijual oleh Jokowi ke PT Sritex tanpa persetujuan DPRD. Korupsi bukan? Korupsi. Waktu jadi gubernur, dana pendidikan dikorupsi. BPMKS namanya.
duitnya, bocor dana APBN. Siapa presidennya? Jokowi. Jadi ketika jadi wali kota korupsi, ketika jadi gubernur korupsi, ketika jadi presiden korupsi, setelah jadi presiden pensiun korupsi juga. Bu Sumirah, mohon maaf. Hadiah negara di Colomadu 12.000 meter persegi, itu bau korupsinya menyengat. Korupsi di masa pensiun, dana pagu anggarannya tidak jelas, dibangun seenaknya semaunya, sebentar lagi akan terbangun. Masa pensiunnya korupsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, benar bahwa raja korupsi di Indonesia namanya Joko Widodo. Yang terakhir, yang ketiga, ialah bahwa KPK dan rezim ini diamanatkan untuk memberantas korupsi, basmi korupsi. Kalau gagal membasmi korupsi, jawabannya revolusi. Pilihannya hanya dua sekarang ini, basmi korupsi atau revolusi. Revolusi di berbagai negara itu disebabkan oleh korupsi. Hampir seluruh revolusi disebabkan korupsi. Dan negara kita ini negara korupsi. Karenanya kalau tidak bisa diberantas korupsi, pilihannya revolusi. Revolusi. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup mama. Hidup mama. Hidup cendekiawan yang jujur. Hidup para aktivis. Hidup para santri ulama yang punya sikap amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, mari kita bersama sekarang dorong KPK berbuat. Kalau KPK tidak berbuat, bubarkan KPK dan basmi korupsi. Kalau korupsi tidak bisa dibasmi, revolusi. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kawan-kawan buat Bang Rizal.